ahkamis sholati. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Betul? Halaman berapa? 54. Arkanuha salasata asyara. Adapun rukun-rukun salat itu ada 13 rukun. Al-awwalun niyatu. Adapun rukun yang pertama yaitu niat. Maqrunatan bijuz'in min takbiratil ihram. Padahal dibarengkan niatnya dengan juzuk, dengan bagian manapun daripada takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Ibu-ibu sekalian yang mulia, kajian kita sudah akan memasuki inti ajaran daripada tujuan ngaji kita. Ibarat pesawat sudah siap untuk diterbangkan. Ibarat pesawat udah siap mau terbang. Jadi ngaji kita ini intinya ngaji sholat. Ngaji sholat tuh kayak pesawat mau terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak boleh kita asal sholat, kudu tahu perangkatnya, syarat-syaratnya. Udah tuh kita wudhu udah dibedah, tayamum udah, mandi udah, tentang haid sudah, tentang apalagi datu ngilangin najis udah, waktu-waktu sholat sudah, kita menutup aurat sudah, begitu. Ini dan banyak tuh udah kita pelajari. Artinya persyaratan menuju sholat sudah dipelajari. Sekarang kita siap, berarti kalau udah ngomong rukun sholat, udah nutup aurat, udah beres, wudu udah beres, ngehindar dari najis udah waktu sholat udah masuk. Begitulah seterusnya. Nah ini kita mau ngomongin rukun sholat. Nah, sebelum kita ngomongin rukun, ini ngomongin sholat. Biar kita susun dan saya berupaya ini sholat ala perempuan. Jadi yang ngaji ibu-ibu, jadi sehingga saya akan banyak paparkan urusan sholat hanya pada perempuan. Artinya tentu orang laki juga ada, tapi ada perbedaan. Sebelum kita ngomongin rukun sholat, sebelum sholat ini dimulai, ada sunnah-sunnahnya. Sebelum kita mengerjakan sholat, ada sunnah-sunnahnya. Jadi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah sesudah sholat. Karena kita mau sholat ngomongin rukun nih, maka kita ngomongin sedikit sunnah sebelum sholat. Sebelum sholat dimulai itu, kalau buat perempuan sunnahnya satu doang. Kalau buat orang laki dua, yaitu qomat. Qomat. Begitu, qomat. Kalau orang laki adzan dan qomat. Ibu kalau mau berjamaah seturu-turu perempuan atau mau sholat sendiri, jangan langsung Allahu Akbar tapi
Qomat dulu. Jadi biasanya kalau sholat tuh langsung Allahu Akbar apa qomat dulu? Hah? Yang benar nih. Qomat dulu. Iya, langsung sholli maksudnya. Begitu. Jadi qomat dulu, ibu qomat. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baru ibu nanti usolli begitu. Jangan langsung aja masuk rumah salam dulu. Jangan nggak salam, masuk aja. Begitu. Qomat dulu. Kenapa Pak Sadia? Oh, suka lupa. Ini maka ngaji ini diingetin nih, biar dipakai. Iya. Iya. Nah, mulai nanti pakai apa? Qomat dulu. Mau sholatnya sendiri, mau sholatnya seturu-turu berjamaah. Qomat dulu, biar sholatnya bagus. Gitu. Emang nggak boleh kalau nggak pakai qomat dulu? Ya kalau ditanya begitu, kita mau besanan aja nih, pisangnya ditenteng pakai tari rapia boleh. Tapi kalau ditaruh di buket bagus. Begitu, boleh ditenteng aja kata rapia. Dari mana? Itu dari warung depan. Ditata. Nah, ini nih biar bagus begitu sholat kita. Kita memanfaatkan umur yang tersisa agar supaya lebih baik lagi, insya Allah. Qomat. Kalau sama lakinya begitu ya adzan dah. Orang laki mah ada adzan. Begitu, adzan kalau orang laki. Tapi kalau ibu mau ngajarin lakinya, ya saya terangin. Atau ngajar anak lakinya, adzan dulu. Sebelum ngomongin rukun, saya biar nyusun sebetulnya ngaji ini supaya rapi. Jadi kalau adzan begitu. Emang kalau adzan sunatnya orangnya laki-laki begitu. Orang laki itu adzan. Kalau adzan tuh tangannya ditaruh di kuping, telunjuknya, dua-duanya di kuping, telunjuk aja, bukan ditaruh di pipi, bukan, tuh taruhnya di pipi, oh, bukan, itu sakit gigi, telunjuknya ditaruh di mana? Di kuping. Kalau adzan tuh telunjuknya di kuping. Maka dokter tuh spesialis digabung jadi satu, namanya THT. Karena satu saluran, telinga, hidung, tenggorokan satu. Jadi si telunjuk tuh ditaruh di kuping, di dalamnya nih. Maksudnya biar jangan ada udara keluar dari kuping, ngumpul dari mulut, jadi nyaring. Tujuannya begitu. Jadi ditaruh di kuping. Barangkali ada ibu-ibu TK ikut ngaji begitu ya, ngajarin yang laki itu begitu. Biar rapi adzannya. Adzannya jadi apa namanya? Telunjuknya di kuping dua-duanya. Tapi kalau pegang mic mau tangan kirinya nggak usah. Kalau dua-duanya begitu. Miring. Enggak, ya itu jangan ditanya kalau begitu ya, tangan kirinya udah pegang berarti tangan kanan aja. Jangan dibikin susah agama. Mentang suruh dua-duanya dia digini-giniin. Ya kalau mic-nya nempel kayak begini baru begitu. Jadi agama tuh enggak kaku.
gitu. Jadi telunjuknya ditaruh di kuping. Kemudian hal yang paling penting di dalam apalagi adzan ini ada sunnah yang banyak ditinggalin orang. Ini orang laki nih sebetulnya, saya sih tidak tertarik mengurainya karena ibu-ibu yang ngaji begitu, tapi takut ada anak laki atau ibu TK yang ngaji ini jadi biar tahu begitu. Jadi yang paling penting dalam adzan itu adalah taswib namanya, atau tarji', namanya tarji'. Sunat kalau adzan tuh pakai tarji'. Nih kalau nggak ngaji nyontoh di masjid, nyontoh di langgar, acak-acakan. Kalau kita nggak ngaji, jadi adzan tuh sunat tarji' namanya. Tarji' itu apa? Tarji' itu habis kita Allahu Akbar adzan nih, Allahu Akbar pertamanya nih, sebelum kita baca syahadat asyhadu, kita baca syahadat dulu pelan. Contoh gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebelum asyhadu dulu pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ngenceng. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah begitu. Diajar namanya tarji'. Diajarin. Ehok dulu. Jadi syahadat buat diri sendiri, baru syahadat buat orang lain. Itu ajarannya. Kalau adzan gitu. Adzan. Banyaklah, tapi karena ibu-ibu jadi saya tidak mau terangkan panjang lah terkait dengan adzan. Banyak syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, kalimat-kalimatnya, cara bacanya, banyak hal. Tapi karena pengajian kita ibu-ibu, jadi saya kalau berbicara adzan tidak mau banyak panjang. Di luar habis sholat ini, di luar sholat adzan nih diajarin dalam Islam kalau bayi lahir begitu. Walaupun ibu-ibu perempuan, lakinya nggak ada, lagi tugas di Papua, kan jauh, mau ngadanin perempuan nggak apa-apa, ngadanin nggak mesti harus laki-laki atau lakinya. Dukunnya nggak apa-apa, dukun beranaknya, bidannya nggak apa-apa. Adzan bayi lahir tuh di kuping kanan, adzan dulu tuh kuping kanan, terus kuping kirinya qomat. Ntar lagi kuping kanannya bacain surat Al-Qadar, kuping kirinya surat Al-Ikhlas. Begitulah bayi lahir, biar bagus. Begitu tuh ajarannya. Sunat diadanin. Itu mau bayi lahir langsung nyari HP, mana ini YouTube adzan ini, YouTube. Ntar adzan aja. Enggak mesti orang laki, perempuan boleh bayi lahir. Adzanin. Banyak adzan nih. Mana lagi ya adzan nih sunatnya dalam agama di luar sholat nih. Ada angin ribut, ada angin puting beliung tuh. Ada sunat. Ada angin puting beliung tuh. Ada kebakaran, sunat adzan. Mana lagi mau bepergian, orang mau pergi haji gitu, pergi umroh, adzanin. Itu jangan kemudian kita marah. Emang gue mau mati diadzanin? Begitu, bukan, emang ajarannya. Sunat, begitu sunat. Adzan diajarin. Orang meninggal tuh dikubur, mau dikuburin, itu diadzanin. Banyaklah sebetulnya, tapi kita ngomongin qomat. Nah, karena ibu-ibu, jadi sebelum sholat kita
Qomat aja, biar kata sendiri qomat. Tapi kalau qomat tangannya nggak ditutup kuping. Jangan begini qomatnya, ini mau buat adzan. Qomat mah tangannya biasa aja. Iya ibu sambil benerin muknanya ke, yang penting iya bawahannya ke Allah Akbar Allah berbiasa aja. Ada qomat. Sunat tuh sebelum sholat tuh qomat. Gitu habis qomat, ibu baca surat An-Nas. Saya mau nyusun masalahnya biar ibu bisa praktek. Baca surat An-Nas, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas ya. Qul birabbin nas biar kita sholatnya khusyuk. Gitu, jangan lagi sholat ingat jemuran, ingat kompor. Iya, udah dimatiin belum ya kompor? Ada aja yang diingetin. Lagi sholat tuh supaya ketemu khusyuk. Baca surat An-Nas. Baru udah nanti An-Nas. Ini aturan begitu. Baca surat An-Nas begitu. Biar bagus sholat kita. Biar bagus. Jadi yang penting mau bagus. Bikin semangkok kecil nggak apa-apa. Yang penting benar. Daripada sederijen campur mengkudu. Ya. Jadi bukan banyaknya ibadah kita ini, tapi benernya dulu. Bener dulu. Nah ini kita mau ngebenerin sholat kita. Oleh karena kita ini sholat bukan baru, tapi dari dulu. Baru apa dari dulu? Dari dulu. Kalau kita satu sholat tuh kita dapat satu cahaya aja. As-sholatu nurun, kata Nabi. Sholat itu cahaya. Satu sholat satu cahaya aja. Kudunya kita ini udah tenang banget hidupnya. Karena sholatnya bukan baru. Dari dulu. Masih suka pusing nggak? Masih. Nah ini dia nih. Kita harus rapihin sholat kita nih. Jangan-jangan kita ini di agamanya belum sholat menurut agama begitu. Nah inilah kita belajar tentang sholat. Tapi kembali kita ngaji ini kayak kita di rumah sakit check up. Kalau ternyata badan kita ada penyakitannya, alhamdulillah. Kalau ternyata nggak ada penyakitnya, alhamdulillah. Kalau ada penyakitnya, buru-buru diobati. Kalau nggak ada penyakitnya, alhamdulillah badan nggak ada penyakit. Begitulah kita ngaji ini. Kalau ternyata sholat kita belum benar, alhamdulillah. Biar kita ke depan kita benerin. Kalau kita sholatnya udah bener, alhamdulillah. Jadi kita enggak ada salahnya ngaji bab rukun sholat. Babu arkanis sholati. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang rukun sholat. Rukun itu adalah perkara yang ada pada sholat, masuk bagian sholat, beda dengan syarat. Kalau syarat tidak masuk bagian sholat tapi kudu ada, itu namanya syarat. Syarat tuh wudu ya belum tentu orang wudu untuk sholat, tapi orang sholat kudu punya wudu begitu. Tapi rukun ini masuk pada unsur sholat, dan kita harus paham nih yang namanya sholat tuh sholat nih mulainya dari takbir, selesainya salam. Ini yang harus diperhatikan benar nih. Dari takbir sampai antara ini nih yang paling pokok.
Dan kalau mau orang kita sebut ributin, yang ini nih yang kita ributin. Dari takbir sampai salam, antara takbir sampai salam nih. Ini yang paling pokok. Ini namanya sholat. Jadi cara kita menjawab itu kalau ditanya orang, perhatiin ini nih kerangka nih. Sholat itu ucapan dan gerakan yang dimulainya dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat yang diatur. Nah, kita harus tahu tuh takbir Allahu Akbar, salam, ini namanya di luar ini bukan sholat. Di luar ini, jadi nggak perlu kita ribut. Ada orang habis salam sholat, habis assalamualaikum, salaman. Bagaimana salaman habis sholat? Jangan ditanya. Orang ngangkat handphone aja boleh. Nggak perlu tanya dalilnya. Ini habis salam sholat, ngangkat handphone boleh nggak? Kenapa? Udah sholat. Jadi yang perkara udah kelar mau nggak usah diributin. Orang mau salaman, ngapain salam? Ada dalilnya nggak? Ngangkat handphone aja nggak ada dalilnya. Begitu buka mukna nggak ada dalilnya. Itu habis salam gerah banget begitu. Maklumlah dapat daster dari gratisan caleg begitu. Jadi ya itu terserah aja. Terserah aja. Jadi yang penting dalam sholat. Nah, pertanyaannya ada berapa rukun sholat? Nah, kitab kita menjelaskan rukun sholat ada 13. Supaya ibu-ibu ini tidak bingung, ada kiai bilangin rukun sholat ada 14. Ada kiai bilang rukun sholat ada 17. Ada kiai bilang rukun sholat ada 18. Ada kiai bilang rukun sholat ada 20. Ada kiai bilang rukun sholat ada 22. Kok beda-beda? Sebetulnya kalau mau dipelajari enggak. Cuman menyebutnya yang beda-beda. Isinya sama. Kitab kita ini namanya Riyadul Badi'ah. Maka menyebutkannya, kiainya menyebutkan 13. Jadi 13 doang rukun. Nah, ini yang dipakai oleh banyak ulama seperti dalam kitab Minhajut Thalibin gitu, atau Muqaddimah Hadramiyah, Fikih Hadrami, itu rukun salat 13. Nah, kalau kita mengikuti kitab kita ini rukun salat 13, tumakninah kagak dihitung, tapi ada. Kagak dihitung tuh bagaimana? Contoh, niat, takbir, berdiri, terus baca Fatihah, ruku, tuh tangannya begini doang tuh ruku, yang di dalamnya ada tumakninah, enggak ada gitu. Ruku yang di dalamnya ada tumakninah, yang tidak, yang di dalamnya ada tuh enggak ada angkat tangannya begini-begininya nih, enggak ada, sehingga menjadi 13 menyebutnya. Jadi kenapa rukun salat 13? Tumakninah yang ada 4 enggak mau disebutkan angkanya, tapi ada. Begitu, tapi ada, sehingga rukun salatnya 13. Jadi kita nggak gampang nyalahin orang kalau ngaji tuh. Begitu. Kok rukun salat 13? Iya, maknanya kalau 13 tumakninah yang ada 4 kagak mau disebut sebagai angka, tapi ada. Itu rukun salat 13. Itulah riyad modelnya yang kita bedah. Nanti ibu ngaji lagi kitab, apalagi macamnya Fathul Muin. Ntar dibilang sama kiainya rukun salat ada 14. Tuh.
nambah 1 aja. Gitu. Kenapa tuh dia bilang 14? Tumaknina yang ada 4 sebut aja sekali. Sebut aja sekali. Begitu. Pokoknya rukun sholat yang kelima ruku, keenam tumaknina. Ingat ya, tumaknina itu di ruku ada, tumaknina di intidal ada, di sujud ada, duduk antar dua sujud ada. Pokoknya tumaknina disebut angka tumaknina tapi sebutnya sekali. Maka 13 tambah 1 sama dengan 19 sama dengan 14. Tuh. Begitu, maka 4. Tuh. Itu kiai yang bilang rukun sholat ada 14. Isinya mau sama. Isinya sama. Ntar ada kiai lagi yang bilang rukun sholat ada 17. Itu biasanya di perukunan. Begitu Sapinatun Najah gitu. Kitabnya rukun sholat ada 17. Kenapa tuh 17? Tumaknina yang ada 4 sebut aja muanya. Sebut aja muanya. Maka 13 ditambah 4 sama dengan 20. 17. Gitu sama dengan 17. Tuh begitu. Itu kenapa di Sapina rukun sholat ada 17. Salah nih, enggak sama dan saya ngaji 13. Enggak, sama. Cuman mereka menyebut ruku, rukun berikutnya tumaknina. Yang tidak tumaknina, angkanya ada. Hanya menyebutkan itu aja jadi nambah. 17 rukun sholat. Ini yang 13, 14, 17 isinya sama. Tapi nanti ada kiai yang bilang rukun sholat ada 18. 8? Loh, dari mana ini? Nah, itu kitabnya namanya macam kitab Fathul Qorib, Matan Takrib, begitu. Ini ulama tuh begitu. Kenapa ada 18? Kiai itu pasti bakal nambah 1 niat keluar dari sholat. Jadi niat itu dalam sholat ada 2, ada niat masuk, ada niat keluar. Maka yai itu niat keluar dari sholat dimasukkan ke rukun, dibantah oleh ulama. Nah, ini sunat, enggak wajib. Maka tetap aja 18 angkanya isinya 17. Itu takrib, nanti dibilangin, ah ini do'if, nih do'if, kurang tepat. Begitu. Itu kenapa rukun sholat jadi 18. Kalau ada yang bilang rukun sholat ada 18, itu mesti masukkan daripada niat keluar dari sholat. Yang niat keluar itu sunat. Nanti kita bedah di ujung pada bagian niat keluar. Ada juga ulama yang mengatakan rukun sholat itu 18. Tapi yang ke-18-nya itu adalah mualat. Mualat. Ada tuh. Mualat namanya. Kudu berturut-turut. Kitabnya macamnya Syarah Sitin. Gitu ulamanya tuh bilang rukun sholat 18. Kadang di perukunan ada tuh. Saya sering dengar dalam ibu-ibu ngaji rukunan tuh. Niat takbir diri, baca Fatihah, ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, Allah sujud tumaknina, duduk tumaknina, sujud kedua tumaknina, tasyahud akhir enggak ada lah, ngarang aja. Duduk, iya enggak ada. Tasyahud akhir suruh tumaknina, duduk tasyahud akhir, ucap salam,
tartib mualat tuh begitu. Jadi mualat masuk ke 18, tapi itu bukan masuk pada rukun. Mualat ini syarat dalam rukun. Jadi tetap aja rukun sholat, kalau enggak 13, 14, 17. Macam-macam ulama. Intinya banyak ulama menyebutkan tentang rukun sholat. Beda-beda. Saya menerangkan ini agar supaya ibu-ibu ini kalau nanti hadir di majelis yang lain bilang rukun sholat 14, jangan disalahin. Agar supaya ada kiai nanti di majelisnya nerangin rukun sholat 17, enggak disalahin. Karena beda-beda rujukan materi. Masalahnya ngaji kitab ini jutaan kitabnya. Ini Riyad ini satu dari sekian juta kitab tentang sholat. Banyak. Gitu. Kita yang kecil aja Riyad. Kalau kitabnya langsung yang gede kagak tamat-tamat. Gitu, mana ngajinya seminggu sekali. Pere lagi. Ya udah wassalam. Jadi maka ndak usah yang gede-gede. Begitu, yang gede-gede, maka yang gede-gede buat diterangin aja. Buat kalau pengen ada tulisannya, kasihan yang diomongin tuh semuanya ada tulisannya. Sian ibunya, sian belinya. Begitu, mendingan ibu buat beli emas kayak begitu. Iya. Lah kan kitab mahal, kalau pengen yang dijelasin tuh ngaji tuh mana yang dijelasin tuh tulisannya di kitabnya kagak ada. Ya ada di kitab gede, kan mahal 5 juta kitab. Kan ibu mendingan buat beli emas 5 juta dapat kali 5 gram. Gitu, beli kitab tamatnya kapan, udah kan ngaji aja yang kecil tapi insya Allah biar paham. Begitu. Udah Riyad aja nggak apa-apa Riyad, begitu Riyad. Sampai anak-anak majlis anaknya namanya Riyad juga, saking ngajinya Riyad, begitu. Itu kayak begitu. Ini penting kita nih. Nah, rukun sholat menurut kitab kita nih 13. Ini dah yang paling singkatnya. Yang lain banyak, sampai ada yang 22 tuh kitab tuh. Tapi isinya itu lagi. Cuman cara menyebutkannya seperti pakaian yang ibu pakai. Kalau ibu menyebutkan saya memakai satu pakaian, enggak salah. Begitu. Dari ujung pala ibu sampai kaki namanya pakai. Tapi kalau ibu mau urai, saya bawa kerudung, saya bawa baju, begitu. Jadi banyak. Tak padahal itu lagi, begitu. Itu lagi. Itu mah sebetulnya begitu. Artinya, lalu kenapa tiba kenapa enggak biar seragam aja semuanya? 13, enggak bisa begitu. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Coba kalau diseragamin, kenapa tuh? Udah bikin bajunya itu yang dagang di pasar ragamin aja ukurannya S semuanya. Lah kasihan yang badannya gede. Bener enggak? Iya kayak XL, kasihan. Jadi mana yang seneng? Ada yang senengnya nyebut 13 silahkan. Yang seneng nyebutnya 14 silahkan. Yang senengnya nyebut 17 silahkan. Ini cara menyebut aja. Karena kiai itu mengajar nulis kitab itu di mana dia ingat dalam pikirannya untuk dituangkan dalam sebuah ajaran. Jadi begitu. Maka berbeda-beda. Hanya kalau mau jujur beda-beda sebutan, isinya sama. Isinya sama. Begitu. Dalam ajaran Nabi aja nanti di depan nih. Begitu. Makanya kita jangan sampai ngaji one day one hadis. Satu hari
satu hadis. Jadi puyeng di otak. Harus utuh, harus utuh. Kalau enggak bakal ajak-ajakan. Ntar ditulisin hadis, kalau turun sujud, kata Nabi, lutut dulu baru tangan. Lutut dulu baru tangan. Itu satu hadis. Besok ditulis lagi, kata Nabi, tangan dulu baru lutut. Ini yang benar yang mana ini? Tuh, gara-gara satu hari satu hadis, ngajinya enggak utuh. Kalau kita pegang gajah ekornya doang, ditanya, gajah tuh segede apa? Segede ular. Karena saya udah pegang tuh, padahal baru ekornya, namanya enggak utuh. Ini yang menjadi muslim tuh ribut. Kenapa ribut? Karena tidak utuh pelajarannya. Maka ngaji fikih itu agar supaya utuh. Jadi kalau utuh enak. Itu kenapa sebetulnya dengkul dulu apa tangan dulu turun sujudnya? Dua-duanya benar. Begitu. Dua-duanya bagi yang muda, kata Nabi, yang muda turunnya dengkul dulu. Iya, bagi yang tua, yang udah reot, nah, turunnya tangan dulu. Iya, agama tuh begitu, gitu. Iya, jadi bagaimana ada teman saya baru lulus kuliah, dia kok sujudnya turunnya tangan dulu. Dia nenek-nenek. Begitu. Iya, nenek. Pokoknya yang nenek-nenek disuruh turunnya. Iya. Oh iya. Jadi agama itu enggak kaku. Begitu. Jadi ada ajarannya. Kalau nenek suruh turun, dengkul dulu. Jumprit dia. Kebalik. Gitu. Orang jalan aja dituntun cucunya. Begitu suruh sujud lutut dulu. Begitu. Mana yang disuruh turun tangan dulu? Yang lututnya bisulan. Iya. Yang lututnya bisulan jangan lutut dulu, nangis. Gitu, orang dia aja udah merempeng. Begitu. Nah, agama tuh begitu. Nanti nih di depan bakal kita bedah. Maka saya bilang saya ngaji nggak mau banyak-banyak. Sedikit yang penting faham dalam aturan ibadah. Karena ini adalah hal yang paling penting kita ibadah. Sholat nih. Itu begitu. Jadi rukun sholat ada 13. Al-awwalun niyatu. Rukun sholat yang pertama niat. Niat. Itu yang pertama. Nah, rukun sholat yang terakhir nanti tartib. Yang terakhir nih nanti yang pertama adalah niat. Nah, saya mau nanya sama ibu nih. Ibu kalau sholat niat dulu, diri dulu. Hah? Diri dulu. Nah, ini yang pertama niat. Yang terakhirnya apa tartib? Hah? Berurut. Jadi yang pertama rukun sholat apa?
Ibu kalau sholat ngerjainnya apa dulu? Niat dulu apa diri? Hah? Niat. Habis niat baru ibu diri. Begitu. Yang bener nih. Jadi yang pertama niat. Jadi ibu habis niat baru diri. Begitu. Itu bagaimana? Oh, iya kan ditanya, makanya iya jadi ditanya. Jadi ibu tuh kalau ngerjain sholat apa dulu? Berdiri. Jadi rukun sholat yang pertama apa? Tapi ibu yang kerjakan apa? Enggak tertib. Oh iya, baik, Ibu Bikta bisa jawab. Kenapa kiai-kiai itu di kitabnya nyebutinnya niat dulu? Lihat kitabnya. Yang ketiga apa? Yang ketiganya, lanjutannya. Keduanya apa? Berdiri. Jadi ibu niat dulu apa diri dulu? Loh. Jadi iya ibu nih yang tadi aja dohor. Kan tadi udah sholat dohor belum? Udah. Tadi dohor tuh ngerjainnya niat dulu apa diri dulu? Niat dulu. Habis niat baru diri. Jadi sambil duduk usoli baru diri. Niat dulu apa diri dulu? Berdiri dulu baru nih. Lah nggak tertib, satu niat. Kenapa kiai-kiai itu menyebutkan niat sebagai rukun pertama? Padahal yang dikerjakan duluan berdiri, bukan niat. Yang dikerjakan duluan diri, bukan. Tapi kenapa kiai-kiai menyebut al-awwalu? Rukun yang pertama niat, rukun yang terakhir tertib. Kagak tertib habis niat diri. Begitu. Jadi kenapa kiai menyebutkan niat dulu, tidak diri dulu? Sebab kalau niat mau kepada semua orang yang sholat ada. Tapi kalau diri enggak semua orang sholat. Gitu. Kalau yang duduk nggak ada dirinya, nggak ada. Gitu. Iya. Ada yang sholatnya tiduran. Iya. Ada orang sholatnya terlentang. Itu kagak ada diri. Maka diri enggak diurutkan oleh kiai nomor 1. Sebab yang diri ini yang seger-seger. Iya, begitu. Yang seger. Iya, yang kagak seger mah nggak kuat duduk. Berbaring, tidur miring, gasuk tidur miring, baru blonjor, telentang, nggak kuat telentang, sholatin, begitu. Udah nggak bisa. Jadi itu ibu biar paham kenapa kiai menyebutkan niat duluan padahal prakteknya diri dulu. Sebab diri tidak ada pada semua orang sholat.
maka yang ada niat. Yang sholatnya sambil tiduran, niat dulu. Begitu. Nggak ada diri, orang dia tiduran udah sakit, udah payah. Begitu. Nah, maka niat urutan nomor 1. Niat nih. Nah, niatnya bagaimana? Tuh niatnya nih. Maka kalau ditanya ngomong niat, maka sholat itu dibagi 3 oleh agama. Dibagi 3. Sholat tuh. Pertama adalah sholat wajib atau sholat fardu. Yang pertama sholat fardu. Kedua, sholat yang punya waktu. Punya waktu. Punya waktu. Atau punya sebab. Atau punya sebab. Punya waktu tuh duha, witir. Namanya punya waktu. Taraweh punya waktu, punya sebab. Sholat gerhana itu namanya punya sebab. Ketiga, sholat sunnah mutlak. Artinya tidak ada sebab khusus dan tidak ada waktu khusus. Tuh begitu. Nih, ini kita harus tahu tuh niat. Kalau sholatnya wajib nih. Dhuhr, asar, maghrib, bisa subuh. Itu yang kudu niat ini 3. Ada qasad. Nih kalau sholatnya wajib nih. 1, aturan sholat wajib. Pada niat kudu ada qasad. Kudu ada ta'arud. Kudu ada ta'yin. Ini 3 nih. Kalau sholatnya wajib, kudu ada qasad. Qasad itu apa sih? Usolli, biar gampang. Kudu ada usolli. Qasad bahasa Arabnya itu. Kedua, kudu ada ta'arud. Fardo. Begitu. Ketiga, kudu ada ta'yin. Ta'yin itu zuhri. Gitu, waktu. Tuh, begitu. Usolli fardon zuhri. Tuh wajib tuh. Gitu wajib. Yang suka ibu baca sajaku. Nah, ibu suka begitu ya. Sajaku sholat fardu zuhur. Ditanya sama anaknya, "Ma apa sajaku?" Puisiku. Begitu. Ya, kalau begitu saya sholatnya puisiku. Ini karena nggak ngerti. Jadi apa sih sajaku? Ini bahasa Melayu. Kita ini udah orang Indonesia walaupun bangsanya Melayu. Udah hilang. Kalau di Malaysia masih, Brunei masih, begitu, Singapura masih ada, di Thailand masih ada. Ngerti? Kalau kita biar ibu nggak puyeng sajaku tuh. Aku niat, begitu. Gitu. Sajaku tuh apa? Aku niat gitu. Gitu biar ngerti. Bahasanya saya mau ganti. Karena bahasa Melayu, sajaku tuh niat aku. Wes niat aku tuh aku nih. Aku niat sholat fardu zuhur. Tuh, usolli fardu zuhur itu. Aku niat sholat fardu zuhur. Ini yang wajib nih itu segitu doang tuh kudu ada pada niatnya. Kudu ada. Ibu ngomongin 4 rakaat atau tidak diomongin jadi. Begitu maksudnya. Ibu ngomongin ngadep kiblat atau kagak ngomongin ngadep kiblat jadi. Ibu ngomongin adaan atau kagak ngomong adaan
Ibu ngomong lillahi ta'ala, enggak ngomong lillahi ta'ala, jadi. Jadi kita nih mau ngajarin ukuran jadi dulu nih. Yang pokok. Jadi kalau sholatnya 5 waktu tuh yang paling pokok usolli fardhu zuhri. Ya ibaratnya. Baru ibu tambahin mah arba'a raka'atin, mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Ini sunat semuanya. Enggak diomongin, enggak apa-apa. Begitu. Enggak diomongin, yang kudu diomongin nih 3 nih. Namanya aturan. Tuh, biar ibu nih enggak bingung kalau ngomongin rukun sholat. Usolli fardhu zuhri. Udah tuh. Jadi kalau saya sih baru itu namanya udah top markotopnya. Begitu, udah paling sempurnanya. Iya, paling sempurna. Yang pokoknya 3. Kalau sholat fardhu 2. Kalau sholatnya punya waktu, sholat sunat nih, yang wajib 2. Tuh. Kalau yang punya waktu, yang wajib 2. Pertama qasad. Ingat tuh qasad 2 apa namanya? Usolli. Kedua ta'yin, waktunya. Udah itu doang. Ibu sholat witir, usollil witro. Jadi aku niat sholat witir. Jadi enggak ngomong sunnah, enggak. Ngomong sunnahnya itu top. Enggak diomongin enggak apa-apa. Gitu. Enggak mesti usolli sunnatal witri. Enggak. Usollil witro, aku niat sholat witir. Jadi tuh begitu. Karena sholat sunat punya waktu. Duha, usolid duha. Jadi aku niat sholat duha. Udah jadi. Gitu doang tuh jadi. Sholatnya sah. Tapi saya sholat sunat duha. Itu udah top. Namanya udah top. Begitu sempurna namanya. Enggak diwajibin segitu, enggak. Namanya bagus. Kayak orang tua kita nyuruh ngambil air seember, kita isi sekolam. Bagus. Begitu, bagus. Begitu. Top namanya, yang ibu niatin sholat itu top. Jadi karena kita ngaji diterangin, ini loh segini yang wajib, ini enggak wajib, sunnah, begitu. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Kategorinya sholat sunnah mutlak itu mana? Sholat tasbih. Kategori sholat sunnah mutlak tuh sebetulnya. Sholat hajat. Sholat istikharah. Ini kategorinya nih. Pada bab niat. Itu yang wajib cuman 1. Usolli doang. Ibu mau sholat istikharah. Ibu usolli dong jadi. Niatnya bagaimana? Usolli. Allah, aku niat sholat. Jadi. Gitu. Enggak perlu sebut istikharah. Kagak, Allah juga tahu. Gitu, enggak perlu. Tapi saya mau sebut, bagus. Begitu. Kalau disebut, bagus. Saya sholat sunnah hajat. Bagus. Enggak disebut, enggak apa-apa. Usolli doang jadi. Enggak disebut hajatnya, enggak apa-apa. Karena yang wajib 1, usolli doang. Doang. Ibu sholat hajat, ibu sebut, boleh. Saya sholat sunnah hajat saya kontrakan belum ada yang ngisi, ada 3, ya Allah, 2 rakaat. Enggak apa-apa juga. Enggak kayak gitu-gitu, kagak ngapa. Kagak. Allah tahu. Begitu. Namanya sholat sunnah mutlak. Kayak tahajud ibu. Usolli jadi.
Nah, kalau usoli doang, tahajud saya berapa rakaat? Terserah ibu. Saya mau 100 rakaat aja, bagus. Begitu. Mau 2, enggak apa-apa. Begitu. Itu agama tuh. Begitu. Jadi itu namanya niat. Ingetin, kalau yang sholatnya wajib, yang diwajibkan 3. Kalau sholatnya sunnah dan sunnahnya punya waktu atau punya sebab yang diwajibin 2. Kalau sholatnya sunnah mutlak yang diwajibin 1, termasuk awabin. Ibu awabin usoli aja jadi gitu. Saya nih niatnya kagak bisa, bagaimana? Ibu bilangin, udah niat aja jadi. Begitu. Islam tuh nggak susah, nggak gitu. Jangan gua ogah ngerjain sholat tasbih, gua niatnya kagak bisa, kan jadi susah. Gitu. Enggak begitu-gitu amat. Usoli jadi. Begitu. Jadi. Gitu. Kalau sekedar asal jadi apa yang diajarin oleh nyai-nyai, guru-guru di kampung-kampung tuh itu paling sempurna cara niat sholat ini, niat sholat itu, niat ini, niat itu tuh sempurna. Begitu niatnya. Begitu. Karena kita nggak ngerti nih masalah niat ini, maka takbirnya nggak jadi-jadi. Takbirnya nggak jadi, Allah, sampai diputer-puter, Allah. Ini gara-gara niatnya kagak paham penyebabnya. Ini nih yang harus kita pelajari. Maka saya bilang, saya ngajar nggak mau banyak-banyak. Begitu, yang penting ngerti. Begitu. Ibu takbir nggak jadi, saya sholat fardu dohor udah jadi. Begitu. Enggak puyeng-puyeng. Mana jamaah takdim, jamaah takdim, Allah. Siapa yang kayak gitu-gitu? Ini karena ini nih enggak paham, enggak jadi lagi. Gitu. Sampai imamnya meledolin, masya Allah, soli. Imam al-hakumat masih soli. Enggak jadi. Kenapa itu? Karena tidak paham. Gitu. Dia bingung tuh niat. Begitu. Apalagi sholat hajatnya kayak kudu disebut semuanya panjang banget. Mana hajatnya banyak lagi. Begitu saya sholat sunnah hajat, kontrakan masih kosong. Begitu. Si anu lagi, ya Allah. Jadi banyak hajatnya, banyak. Lah kapan takbirnya, masya Allah. Enggak begitu-begitu, enggak. Agama tuh gampang. Enggak susah, enggak susah. Ini niat. Ya udah minta segini mah, segini. Nanti saya ulang tentang niat. Tempatnya di mana, caranya gimana, kapan waktunya, tujuan kenapa ada niat dalam sholat, sunnah niat apa, ya nantilah. Begitu, nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu, ini dari hamba Allah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Muhasan bin Tasmi, Ibu Umi binti Abdurrahman, Bapak Yasir bin Qatar, Ibu Haja Mu'inah binti Taib, Sofyan bin Muhassad. Kita mudah-mudahan infaknya ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sehatkan zahir batinnya.
dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini juga ada infak dari Bunda Hajah Dawiyah 500.000 rupiah. Ini juga dari beliau juga. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan zahir batinnya, dikabul hajat dunia hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya pada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama, duduk-duduk kita di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kita semua limpahan barokah, umur kita barokah, kesehatan kita barokah, keluarga dan anak keturunan kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita makin barokah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.